Oke, selamat pagi. Pagi, Bos. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Oke. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, satu orang silakan memimpin doa. Mari kita berdoa Tuhan Yesus sampai kami belajar bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang diajarkan Bapak Ibu Guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, amin. Nah, Bapak mau ngecek kehadiran kita. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Mana dia? Tidak tahu, Pak. Oke, itulah. Walaupun ada yang tidak hadir, kita akan tetap melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu wajib nasional. Oke, ke depan seorang memimpin lagu sorak-sorak bergembira ya. Sambil kita ikuti nanti yang ada dalam apa? Ya. Kita ikuti nanti ya sama-sama. Satu lagu wajib nasional ciptaan dari C. Siman Junta. Oke, sekarang kita masuk, kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau tepuk PPK, silakan memimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari pada hari ini pelajaran kita, yaitu pembelajaran 1 ya, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia,
subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 5 tentang hewan vertebrata dan vertebrata. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita coba lihat dulu ya. Oke, kita perhatikan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca teks bacaan, anak-anak dapat menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, anak-anak sekalian dapat memilih ide pokok yang terdapat pada paragraf dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat menyusun sebuah cerita bergambar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat membuat cerita ya, dan merinci hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Nah, yang selanjutnya, setelah mengamati gambar ya, anak-anak sekalian dapat membuat bagan sederhana tentang ciri hewan vertebrata dengan benar. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk itu sebelumnya kita masuk lagi untuk kita dapat melaksanakan pembelajaran kita agar kita lebih semangat. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita melakukan tepuk PPK. Ayo, coba tepuk PPK. Sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentang gerak hewan dan manusia. Masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Masih ingat? Masih, Pak. Harus takut untuk menjawab. Oke, apa yang dimaksud dengan organ gerak?
Pada pembelajaran kita sebelumnya kita sudah pelajari tentang organ gerak. Apa itu organ gerak? Apa organ gerak? Organ gerak adalah alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu organ gerak. Nah, oke, selanjutnya sekarang kita coba untuk mengamati tentang organ gerak hewan ya. Kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan coba mengamati gambar yang ada di sana. Coba perhatikan gambar itu. Gambar apa itu? Kelinci, Pak. Gambar apa? Kelinci, Pak. Kelinci. Kelinci bergerak dengan apa? Kaki, Pak. Dengan apa? Kaki, Pak. Dengan Kaki, Pak. dengan kaki. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kelinci ini bergerak? Oke. Sekarang kita perhatikan dulu. Kita coba perhatikan video sebentar, ya. Kita lihat dulu video pembelajaran kita hari ini. Coba kita mati nanti pelan-pelan videonya. Kita perhatikan videonya. Halo, assalamualaikum semuanya. Perhatikan videonya ya. Kita mati. 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang kelima. Perhatikan ya. Adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi derajatnya berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak dengan sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati kedua hewan berikut ini, yaitu kelinci dan siput. Nah, kelinci dan siput ini memiliki perbedaan saat bergerak. Apa sih perbedaannya? Mari kita temukan bersama-sama. Nah, kita belajar dulu karakteristik kelinci. Kelinci itu termasuk dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nah, kelinci ini gerakannya sangat lincah dan cepat. Kelinci ini berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan meloncat. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu. Kelinci ini berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Sedangkan untuk siput ini termasuk hewan tulang lunak ya. Nah, di sini
vertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, adik-adik harus tahu bahwa yang keras itu adalah cangkangnya, kalau tubuhnya sendiri tidak memiliki tulang belakang. Nah, gerakannya lambat, berpindah tempatnya seolah-olah merayap. Tubuh siput itu dilindungi cangkang yang sangat gerak atau keras yang biasanya disebut dengan rumah siput. Nah, siput ini berkembang biak dengan cara bertelur. Itu perbedaan dari kelinci dan siput. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang antara lain biasanya susunan sarafnya itu berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya ini tidak terlindungi oleh rangka. Kalau hewan vertebrata itu biasanya otaknya itu dilindungi oleh rangka kepala. Nah, contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Nah, siput ini termasuk hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati organ gerak siput berikut ini. Nah, ini adalah organ gerak siput adik-adik. Kalian bisa mengetahui ya, ini adalah bagian dalam tubuh siput. Nah, di sini siput itu organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar seperti ini adik-adik. Nah, fungsi utama kaki perut ini apa? Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi siput memakai kaki perutnya yang berbentuk pipih dan lebar untuk bergerak. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali loh jenis hewan avertebrata. Mari kita sama-sama mengamati hewan-hewan tersebut dan mengidentifikasi organ geraknya. Kalian bisa tuliskan dalam buku kalian masing-masing dalam bentuk tabel. Yang pertama, hewan avertebrata adalah belalang. Nah, belalang ini organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsi utama kaki pada belalang adalah untuk melompat dan sayapnya ini digunakan untuk terbang. Lalu hewan avertebrata yang kedua adalah cacing. Cacing ini tidak memiliki tulang belakang. Nama organ geraknya adalah otot tubuhnya ya, karena dia memiliki kaki. Nah, fungsi utama otot tubuh pada cacing dan siput itu sama, untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Lalu adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini bergeraknya dengan organ yang namanya tentakel. Nah, fungsi utama tentakel ini pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun saat di dalam air. Adik-adik yang hebat, coba pilih salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tadi menggunakan plastisin ya. Kalian bisa membuat bentuk hewan menggunakan plastisin. Nah, buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Misalnya kalian bisa membuat seperti ini dari plastisin ya, membuat siput dari plastisin. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-temanmu satu kelas. Nah, mintalah pendapat mereka atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Misalnya kalian sudah membuat nih bentuk siput dari plastisinnya. Lalu kalian ceritakan bahwa organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk yang pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, siput itu bergerak sangat lambat. Gerakan otot perut siput mengangkat bagian tubuh dan menggerakkannya ke arah depan. Jika dilihat dari atas, siput itu terlihat seperti meluncur perlahan. Ini contoh dari hal yang bisa kalian ceritakan tentang siput. Nah, nanti teman-teman kalian dan guru akan
memberikan masukan atau pendapat. Misalnya Bu Guru memberikan masukannya apa? Kalian catat nih di tabel kalian. Misalnya guru memberikan pendapat, siput menghasilkan lendir yang membantu pergerakan siput dan menjaga kelembapan tubuhnya. Siput memiliki tentakel sebagai alat pendeteksi atau alat raba bekicot dalam mencari makanan. Itu tadi informasi tambahan mengenai siput dari masukan guru atau mungkin teman kalian. Nah, adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan nih. Siput bukanlah hewan lemah. Oh bisa ya, siput bukan hewan lemah? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput itu memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain loh. Apa saja ya kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, di sini siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi pelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami loh, sehingga tanah di sekitarnya pun menjadi subur. Itu kelebihan yang pertama adik-adik. Nah, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput itu berjalan lambat, namun siput itu memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Jadi siput ini adalah hewan yang mandiri adik-adik. Lalu siput ini memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya itu lunak, namun tubuh siput ini memiliki lendir. Nah, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau oleh predator. Nah, adik-adik, meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya ini terlindungi oleh cangkang yang sangat keras. Lalu adik-adik, di sini kita simpulkan, jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri di sini dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Belajarlah dari siput ini adik-adik. Berdasarkan bacaan di atas, kita bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 1 nih, ide pokoknya adalah siput itu menurut sebagian orang dianggap
sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Itu ide pokoknya. Lalu kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Dijelaskan bahwa gerakannya itu lamban, lalu tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci, dan siput itu dianggap hewan yang menjijikkan karena tubuhnya penuh dengan lendir. Itu kalimat pengembang di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua, ide pokoknya adalah sebenarnya siput itu memiliki kelebihan dan keistimewaan, ya. Memiliki kelebihan dan keistimewaan, ya. Kalimat pengembangnya apa? Kelebihan dan keistimewaan siput itu merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Di situ ya, itu kalimat pengembangnya. Yang paragraf ketiga, ide pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kenapa berjasa? Nah, itu dijelaskan. Apa sih yang berjasa untuk daun-daunan, itu dijelaskan dalam kalimat pengembang. Lalu di paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Nah, dijelaskan mengapa siput ini termasuk sang pengembara yang mandiri, itu dijelaskan dalam kalimat pengembangnya. Lalu di paragraf yang kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, kalimat pengembangnya itu dijelaskan meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput itu memiliki lendir. Lalu gunanya lendir itu apa, ya? Lalu selain itu dia juga memiliki cangkang. Fungsi cangkangnya untuk apa? Itu dijelaskan dalam kalimat pengembang. Nah, adik-adik, kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sekarang kalian bisa menuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Jadi kalian bisa membuat gambar bercerita. Kalian tentunya masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya tentang ragam gambar cerita atau gambar ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasinya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai corak-corak gambar bercerita. Yang pertama adalah corak realis. Nah, realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya adalah lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini adalah gambar realis, corak realis. Realis itu real atau nyata atau asli. Jadi dibuat seperti keadaan aslinya, ya. Ini adalah contohnya. Lalu corak yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur itu apa? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini adalah contoh dari karikatur. Corak yang berikutnya adalah kartun nih. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun itu dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ya, kalau kartun sering kita lihat. Corak berikutnya adalah corak dekoratif. Nah, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, misalnya ini ya, dekoratif hewan dan tumbuhan. Ini nampak seperti aslinya, tapi ini dibuat, disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Nah, kalian bisa melihat ya, itu tadi corak-corak dari cerita bergambar. Nah, itu adik-adik. Sekarang coba kalian buat nih gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu coraknya. Bisa realis, bisa karikatur, bisa kartun, lalu kalian juga bisa membuat
dekoratif juga. Nah, ini adalah contoh untuk kartun siput ya. Ini kasih tahu corak kartun siput. Kalian bisa ubah dalam realis, berarti realis ya bentuknya seperti siput yang asli, itu realis. Kalau yang karikatur berarti ada pesan yang dilebih-lebihkan, ada bentuk yang dilebih-lebihkan juga. Kalau dekoratif berarti dibuat seperti hiasan. Nah, kalian bisa membuatnya. Adik-adik yang hebat, gambarkan kembali nih organ salah satu hewan, ya, organ gerak salah satu hewan avertebrata. Nah, kalian bisa gambarkan di buku tulis kalian masing-masing. Misalnya contohnya adalah kalian menggambarkan laba-laba, lalu kalian beri keterangan mungkin di bawahnya ya. Jadilah seperti laba-laba yang terus-menerus membangun rumahnya ketika rusak. Nah, ketika sarangnya dirusak, laba-laba ini perlahan tapi pasti kembali membangun sarangnya yang dirusak tadi. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 pembelajaran yang kelima. Nah, semoga pembelajaran. Oke, kita perhatikan kembali. Nah, tadi kita sudah mendengarkan video mengenai pembelajaran kita hari ini, ya. Di sana kita sudah mengamati video tentang organ gerak hewan, yaitu hewan avertebrata dan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Nah, coba perhatikan kembali. Yang ada dalam gambar ini. Ini adalah gambar kelinci dan siput. Nah, inilah tadi yang kita amati, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Kelinci merupakan hewan vertebrata, yaitu bertulang belakang. Siput adalah hewan avertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang. Nah, kita perhatikan tadi ada sudah kita dengarkan perbedaan daripada hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata tadi mempunyai tulang belakang. Di situ kita lihat kalau kelinci ini mempunyai bulu, mempunyai kuping, berjalan cepat, berlari dan sebagainya. Sementara hewan avertebrata katanya tadi bahwa dia memiliki alat gerak adalah kaki perut, mempunyai cangkang, gerakannya lambat, dan umumnya bagian organ geraknya ditutupi oleh cangkang. Oke. Nah, coba kita perhatikan kembali di sini. Nah, tadi dari pembelajaran kita juga dapat melihat tentang pembelajaran kita yaitu tentang gerak. Dalam gerak hewan tadi kita dapat membaca gerak yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Siput bukanlah hewan yang lemah. Tadi kita sudah dibuat di sana bahwa kita dapat membaca, dengan membaca kita dapat menentukan ide pokok. Nah, coba perhatikan lagi. Ide pokoknya tadi di sini adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Ya kan? Nah, coba perhatikan lagi. Nah, coba perhatikan. Ide pokoknya ada pada baris pertama. Dan ini kalimat pengembangnya adalah bahkan karena gerakannya lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan
kelinci. Coba kita perhatikan ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bukan lagi ke bukunya. Kita lihat ke depan. Nah, yang paragraf kedua, ide pokoknya di mana? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, coba yang ke paragraf yang ketiga. Coba bacakan dulu di atas. Oke, sampai di sana. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat penyebabnya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang bagus dan seterusnya. Nah, yang ke paragraf keempat. Coba satu orang membaca yang kuat. Coba bacakan. Satu orang. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dan beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Oke, itulah kalimat utama atau ide pokok. Sedangkan kalimat penyebabnya adalah kalimat selanjutnya, yaitu meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Oke, nah tadi kita sudah menonton juga memperhatikan dalam video kita bahwa Edo yang memperhatikan siput itu membuat satu. Nah, coba kita perhatikan membuat satu gambar, ya kan? Membuat satu gambar. Gambar yang dibuat Edo tadi termasuk dalam gambar ilustrasi. Coba, nah ini perhatikan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama gambar apa itu? Gambar realis. Gambar realis itu adalah sesuai dengan aslinya. Jadi gambar realis itu dibuat sesuai dengan gambar aslinya. Tidak ada yang ditambah-tambahin di sana, ya. Nah, yang selanjutnya, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar karikatur itu adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya, yang ini gambar apa? Gambar yang mengandung humor. Jadi dia itu dibuat supaya kita lebih dapat atau lebih sering melihatnya. Namanya gambar kartun, ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan lagi. Gambar dekoratif. Gambar ini adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. ya, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Oke, berarti dengan demikian kita sudah dapat mengetahui jenis-jenis gambar. Ada tadi 4, ya. Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan kita, yaitu membuat model atau bagian sederhana organ gerak hewan siput. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah berkelompok. Berarti berkelompok kita membagi dan bekerja sama. Kelompok harus bekerja sama. Tidak boleh sendiri-sendiri, ya kan? Ya.
Nah, apa akan bagikan dulu dari kami buat kita ya? Iya, Pak. Nah, ini berkelompok, jadi satu untuk satu kelompok. Iya. Gak bisa dua, satu untuk satu kelompok. Nah, perhatikan. Nanti di sini setelah kita lanjutkannya, untuk mengerjakan ini nanti, coba perhatikan, lihat dulu kemari. Kalau kita suruh perhatikan, perhatikan kemari. Di sini kita disuruh hanya menggambar, jadi kita buat gambar siput nanti. Dari sinilah kita nanti dapat membuat model atau bagan sederhana organ gerak siput. Baru nanti di sininya yang di belakangnya, ya ini lembar kedua, ini ada di sini langkah-langkah sudah untuk menggambar nanti dan untuk membentuk. Kemudian di sininya kita isi nanti semuanya, ya. Di sininya kita isi, oke? Nah, oke. Nah, coba sekarang anak-anak semua buat gambar model siput. Di sini dia, silakan digambar dulu. Silakan. Itu ada gambarnya, perhatikan. Ada gambar di sana. Silakan digambar dulu. Yang ini ada ini. Yang ada di tampilan kita ini. Atau yang ini juga bisa. Bagan sederhana organ gerak siput. Silakan digambar dulu. Pakai pensil kalau bisa, kalau nanti salah biar bisa dihapus. Coba. Silakan buat gambarnya. Yang lain juga bisa digambar di bukunya. Silakan digambar di bukunya, nggak apa-apa. Silakan digambar di bukunya juga nggak apa-apa. Yang lain.
Sudah? Sudah? Nah, ini perhatikan ya gambarnya. Yang seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa. Sudah? Kalau lama pakai pensil aja. Kalau gambar pakai pensil. Kita waktu kita gambarnya. Sudah. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk dalam membuat model atau bagan sederhana organ gerak hewan vertebrata. Ya. Kita akan melakukan membuat model sederhana atau bagan sederhana organ gerak hewan vertebrata. Kita tentukan waktunya selesai 25 menit ya. 25 menit nanti selesai waktunya. Oke. Nah, coba siapkan semua alat-alatnya. Kita siapkan alat-alatnya. Siapkan alat-alatnya biar kita membentuk bukunya semua turunkan. Kita akan membuat bagan sederhana organ gerak hewan. Sambil kita perhatikan sebentar videonya bagaimana caranya. Siapkan semua, siapkan. Sambil kita menyiapkan, kita lihat sekalian juga cara membuatnya. Sudah semua? Ya, masukkan ke dalam apanya dulu semuanya, biar jangan kotor nanti. Sudah? Sudah semua? Oke, sekalian sambil kita tonton cara membuatnya ya. Perhatikan, waktu kita hanya 25 menit untuk membuat. Sudah, perhatikan dulu kemari, jangan ribut. Suara kita tak perlu banyak, sedikit aja suara. Kita perhatikan dulu cara membuatnya. Sambil siapkan alat-alatnya semua, perhatikan. Kita ikuti cara tersebut. Silakan bergerak. Bersama partisipan, nah di video kali ini kita akan belajar untuk membuat model sederhana organ gerak hewan vertebrata. Ini adalah kegiatan untuk pembelajaran kelas 5 SD tema 1 subtema 1. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya teman-teman. Di sini aku membuat model sederhananya dari plastik. Perhatikan. Untuk hewannya, di sini aku akan membuat contoh hewan siput. Buat kalian yang akan membuat hewan vertebrata bisa juga ya teman-teman, misalnya hewan cacing atau ubur-ubur juga bisa. Awas, perhatikan tadi. Sudah? Oke, silakan dimulai. Sambil perhatikan pelan-pelan juga banyak. Silakan dimulai membuat ya. Nah, LKPD tadi nanti kita isi itu, ya. LKPD-nya ini nanti diisi. Dengarkan dulu, sambil lihat kemarin dia LKPD nanti diisi, ya. Diisi nanti nih.
Silakan. Silakan. Ayo silakan kerjakan. Sambil ikuti videonya. Gimana caranya dibuat di sana? Teman-teman, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Akan cara membuatnya? Oke teman-teman, kalau begitu sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus jaga praktisipel. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, waktu kita hanya 25 menit. Cepat sedikit. Sama-sama dibentuk. Nah, kawan kita membentuk ya. Satu orang kita silakan mengisi ini. Jadi nggak usah nanti diisi. Satu orang silakan mengisinya. Siapa yang bisa menulis? Silakan diisi. Karena di situ kita sambil kita membentuk, kita mengisi LKPD-nya. Bagaimana? Apa langkah-langkah yang kita buat? Apa kesulitan yang kita alami? Apa solusinya? Ciri-cirinya? Silakan. Satu orang mengapa ini? Mengisi LKPD, ya. Sambil kita kerja, nah di situ kita tahu apa yang kita buat itu, bagaimana caranya, nah, langkah-langkahnya. Oke, sudah tahu langkah-langkahnya. Ya, bisa kita juga sambil ikuti apa ini juga sih ya. Cara-cara ini sambil buatlah. Hai semuanya, jumpa lagi nih bersama Praktisipel. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat model sederhana objek gerak hewan A vektor data. Ini adalah kegiatan untuk pembelajaran kelas
kelas 5 SD tema 1 subtema 1. Nah, di sini belum, di sini kan belum. Langsung aja kita bicara membuat teman-teman. Di sini aku membuat model sederhananya dari plastisin. Untuk hewannya, di sini aku akan membuat contoh hewan siput. Silakan. Buat kalian yang akan membuat hewan afektif data, bisa juga teman-teman, misalnya hewan cacing atau ubur-ubur juga bisa. Ya, harus ya. Gue itu orang dulu Pak. Di bawahnya nanti ditulis apa? Ya, bisa. Ya, silakan cepat dikit. Waktu kita hanya 25 menit. Sambil diisi ya, sambil diisi. Bisa ditulis. Nah, sudah jadi nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Gampang cara membuatnya? Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Praktisikal. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajarnya ya. Satu orang mengisi LKPD-nya, sekalian sambil bekerja, karena dari situlah kita dapat mengetahui langkah-langkahnya yang kita buat, kesulitan yang kita alami, solusinya, dan ciri-ciri hewannya nanti. Nah, habis itu nanti baru kita presentasikan ke depan kelas. Thank you.
kita di video ya. Kalau bisa lebih bisa di sini. Kita cuma cara kerjanya. Ya. Oke, sudah kelihatan cara kerjanya. Oke, sudah. Kita dikit lagi. Buat yang sudah terbentuk, dan silakan kalian diisi LKPD-nya tadi, silakan diisi, baru kita bisa presentasikan ke depan kelas. Ya, oke, silakan. Ya, udah cukup dulu sampai kita buat. Kalau udah tangannya dicuci aja, biar jangan kotor, biar bisa presentasi ke depan kelas, ya. Ya, biar kita bisa presentasikan ke depan kelas. Oke, yang sudah silakan ke depan kelas kita presentasikan apa yang sudah kita buat. Nah, oke, sudah. Siapa yang sudah? Kelompok 1. Oke, silakan ke depan. Langsung presentasikan. Yang sudah kelompok berapa? Kelompok 3 duluan. Oke, kelompok 3.
Betul, satu aja, satu yang kita pakai, enggak semua, satu, bukan semua, satu aja kita bawa ke depan. Sedangkan memegang depan ini, satu dibacakan. Satu dibacakan, satu atau 2 orang, 3 orang, 4 orang di depan semua. Cepat aja, kau coba berganti-ganti, langsung aja. Yang keras dibacakan, biar kedengaran. Langsung langkahnya, gambarnya tadi sudah. Langkah-langkah kegiatan siapkan bahan tanah hias secukupnya dan potongan papan. Gambarlah bangun sederhana oleh hewan siput. Bentuklah bagian badan bawah siput, bentuklah cangkang, lalu buatlah indera penglihatannya. Jenis kesulitan saat mengembangkan sederhana organ gerak siput. Saat membuat cangkangnya. Alasan dari kesulitan saat membuat atau menggulung kadang-kadang mau meretak atau putus-putus. Solusinya berusaha membuatnya dengan perlahan-lahan sampai terbentuk bagai cangkangnya. Ciri-ciri siput cangkangnya keras, organ geraknya saling lurus dengan bentuk tinggi dan lebar, mempunyai antena dan tidak berulang kaki. Itulah ciri-ciri. Oke, bagaimana presentasi dari kelompok 3? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak, berarti pas ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus. Silakan kelompok 1. Letakkan di depan. Ya, kelompok 3 silakan duduk kembali. Ya, silakan. Langsung cepat. Suaranya agak keras. Dari kelompok 3 kurang keras suaranya, jadi kurang kedengaran. Nah, oke, silakan. Langkah-langkah kegiatan siapkan badan berupa tanah liat secukupnya dan potongan papan. Gambarlah badan sederhana berbentuk hewan siput. Bentuklah bagian badan bawah siput. Bentuklah cangkang. Buatlah indera penglihatannya. Satukan seluruhnya Keras dulu, ulang-ulang. Keras buat. Baca keras, biar kedengaran. Langkah-langkah kegiatan siapkan bahan berupa tanah liat secukupnya dan potongan papan. 2. Gambarlah badan sederhana organ gerak hewan siput. 3. Bentuklah bagian badan bawah siput. 4. Bentuklah cangkang. 5. Buatlah indera penglihatan atau tentakel. 6. Satukan seluruh sehingga terbentuk badan sederhana hewan siput. Jenis kesulitan saat membuat bagian sederhana organ gerak siput. Saat membuat badan sederhana organ gerak siput, membuat cangkang. Alasan dari kesulitan saat membentuk kadang retak. Solusinya berusahalah membuat secara perlahan-lahan sampai terbentuk badan cangkang siput. Ciri-ciri siput. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Lendir inilah yang membantu siput mencengkeram kegiatan ketika sedang memanjat. Memiliki sepasang tentakel panjang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Oke, bagaimana pendapat dari kelompok 1? Bagus, Pak. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke.
Kelompok 2 ya. Silakan. Baca yang keras. Ya langsung aja, nggak usah kita berebut ya. Ke depan. Langkah-langkah kegiatan. 1. Siapkan bahan berupa tanah secukupnya dan potongan papan. 2. Gambarlah organ sederhana, organ gerak hewan siput. 3. Bentuklah bagian badan bawah siput. 4. Bentuklah cangkang. 5. Buatlah indera penglihat atau tentakel. 6. Satukan seluruhnya sehingga terbentuklah bahan sederhana. Jenis-jenis kesulitan saat membuat bagan sederhana organ gerak siput. 1. Membuat cangkang. Alasan dari kesulitan. 1. Saat membentuk kain peta. Solusinya, berusahalah membentuk secara perlahan-lahan sampai terbentuk bagan cangkang siput. Ciri-ciri siput. Organ gerak siput adalah kaki, perut dengan bentuk pipi dan lebar otot. Perut sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Oke, dengan demikian berarti kita sudah bisa membuat daripada organ gerak hewan siput. Anak-anak sekalian, dari tadi pembelajaran kita sudah kita lakukan ya. Mulai dari awal, yaitu mengenal hewan vertebrata dan invertebrata. Kita sudah melakukan pembelajaran kita juga, maka kita bisa mengambil kesimpulannya. Bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita, setiap paragraf mengandung ide pokok dan kalimat pengembangan. Nah, dalam setiap gambar yang sudah kita pelajari, yaitu gambar ilustrasi, ada 4 bagian. Yang pertama gambar realis, yang kedua gambar karikatur, yang ketiga gambar kartun, yang keempat gambar dekoratif. Oke, yang terakhir dengan kita tadi menggambar gambar hewan vertebrata, kita dapat membuat model atau bagan sederhana dari hewan vertebrata, yaitu hewan siput. Dari tadi juga kalian sudah membuat bahwa apa yang kita buat hari ini, yang anak-anak buat semuanya bagus. Di sudah terlihat indera penglihatannya, juga kaki perutnya yang menjadi organ gerak hewan siput. Oke, demikianlah kesimpulan yang bisa kita buat pada hari ini. Terima kasih. Oke, kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran kita dan kita sudah membuat kesimpulan ya. Maka kita akhiri dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Demikian pembelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Coba satu orang tadi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, setelah yang mudah, berkatalah kami di dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, amin. Demikian pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan pada minggu depan untuk pembelajaran kita selanjutnya dan tema berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih.